Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar Anda hari ini? Baik, luar biasa ya, sehat semuanya ya. Oke, baiklah. Anak Bapak, sepertinya saya perhatikan ya. Saya perhatikan ini sudah sesuai yang saya harapkan ya kondisi kelas kita ya. Sampah saya lihat tidak ada ya. Coba dulu lihat dulu, ada nggak kira-kira? Ya, ya, absensi kita yang pertemuan pertama. Silakan dibuka dulu dan diisi. Ya, silakan ya. Ya, silakan ya. Absensi pertemuan pertama. Nah, ini individunya masih beberapa orang. Satu, dua, tiga, ya. Jika ada astronot, masanya 60 kilo. Kita misalkan masa astronot itu 60 kilo, berdiri di katakanlah di suatu daerah di Katulistiwa. Nah, pertanyaan Bapak, silakan dicatat. Jika astronot tersebut berpindah ke kutub utara, jika astronot tersebut berpindah ke kutub utara, berapakah masanya? Koma, beratnya, koma, gaya gravitasi, dan medan gravitasi. Ya, pertanyaan kedua. Jika astronot tersebut, jika astronot tersebut sudah berpindah 100 km menjauhi bumi, berapakah masanya? Pertanyaannya sama. Berapa beratnya? Berapa gaya gravitasinya? Berapa medan gravitasinya? Oke, pertanyaan ketiga. Ya, jika astronot tersebut berada di planet Mars, berapa masanya? Pertanyaannya sama. Berapa masanya, berapa beratnya, berapa gaya gravitasinya, berapa medan gravitasinya? Ketiga pertanyaan yang Bapak lemparkan kepada kalian tadi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu peserta didik kalian semuanya harus mampu menganalisis nanti, harus mampu menganalisis gaya berat, itu wajib. Harus bisa menganalisis gaya gravitasi dan medan gravitasi. Jadi yang pertama, skenario-nya tolong ditulis lagi. Itu dia. Yang pertama, peserta didik memperhatikan penjelasan guru sesuai bahan ajar yang telah dikirimkan. Nah, yang kedua, peserta didik melakukan proyek di laboratorium virtual. Itu dia. Menggunakan apa kita di situ? Menggunakan PET. Kita menggunakan program PET sesuai dengan LKPD yang sudah
Bapak berikan pada saat hari Rabu juga. Nah, yang ketiga, ada presentasi. Peserta didik nanti mempresentasikan hasilnya. Dilanjutkan setelah itu nanti akan ada tes. Jadi di dalam tes itu nanti anak-anak didik kami, di situ nanti yang Bapak nilai itu ada yang namanya penilaian, ada sikap. Di tes refleksinya nanti ada sikapnya. Kemudian ada juga pengetahuan formatifnya, pengetahuannya ada di Bapak lihat. Kemudian ketika kalian juga praktek ada penilaian keterampilan. Jadi semuanya ada. Jadi nanti akan Bapak amati semua di sini. Masuk kita ke skenario yang pertama. Perhatikan semuanya yang di depan. Ini mau materi kita, materi hukum Newton tentang gravitasi. Nah, perlu Bapak sampaikan, ini ada capaian pembelajaran di sini ada alurnya, ada tujuan di sini. Tadi sudah Bapak sampaikan ini semua. Ya, oke. Yang pertama, ini gambar apa ini? Coba perhatikan semuanya. Gambar apa itu? Ayo. Iya, ada lingkaran. Kita anggap itu lingkaran apa itu? Ayo. Bumi ya. Iya, bumi. Kemudian ada benda bermassa apa itu? Bermassa M. Nampak semua kan? Kau nampak pilih? Iya. Jadi perhatikan. Sesuai dengan teorinya, berarti bumi dengan benda bermassa M itu ada interaksi. Interaksinya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Jelas ya? Jadi kalau bendanya nanti benda M ini berpindah lagi ke titik 2, maka ada juga gaya interaksi, tarik menarik yang disebut juga dengan gaya gravitasi. Nah, perhatikan titik 1 semuanya. Nah, di titik 1 itu perhatikan jarak benda M terhadap pusat bumi itu sebesar berapa? Sebesar R. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak Bapak semuanya bahwa itu jari-jari bumi kita itu tidak sama. Kalau dia di daerah Khatulistiwa itu dia cenderung lebih panjang. Jadi kalau ada sebuah benda nanti berada di daerah Khatulistiwa, maka jaraknya ke pusat bumi itu makin besar. Artinya apa? Berarti nanti gaya gravitasinya juga berbeda ketika dia nanti berada di kutub. Nah, masanya tetap sama. Jadi mau dia nanti di kutub utara, di kutub selatan, di Khatulistiwa atau kemanapun dia, masanya tetap sama. Yang berbeda apanya tadi? Iya, jaraknya yang berbeda. Jadi kalau Bapak tuliskan di sini konsepnya, jadi konsepnya di sini perhatikan dulu. Jadi antara bumi dengan benda yang terjadi gaya tarik menarik, gaya gravitasi. Nah, besarnya itu ini. Bapak tuliskan di sini. Iya, ini dia konsepnya. Nah, jadi artinya benda M yang itu dia akan ada tarik menarik dengan bumi sebesar ini. Jadi kalau ditanya berapalah gaya gravitasinya itu, maka dia sama dengan beratnya. Ini beratnya, berarti sama juga dengan W. Apa W? Gaya berat. Jadi apa rumusnya? Maka ini sudah biasa kita buat M dikali G. Pertanyaan Bapak, di sini kalau kalian baca bahan ajar kuliah, di sini sudah jelas bahwa gaya gravitasi itu apa rumusnya di sana? Ayo semuanya, G M1. Ini kan sudah ada ini kan? Per R12 kuadrat. Jadi sekarang Bapak ganti. Ini kan M1 M2. Bapak ganti sekarang dengan M dengan bumi. Maka ini boleh Bapak ganti nanti. Maka ini menjadi M-nya si bumi. Kamu kalikan dengan si M kecilnya, maka dibagikan dengan jari-jari bumi. Seperti ini dia. Nah, itu gaya gravitasinya. Berarti kalau gitu Pak, berarti beratnya bagaimana Pak? Sama dengan gaya gravitasi tadi. Nah, pertanyaan Bapak, ini G ini apa? Nah, kalian juga sudah catat dari persamaan ini aja bahwa dia F. Ini ya. Bahwa percepatan gravitasi bumi F dibagi M. Ini kan? Nah, artinya kalau kalian masukkan, maka inilah dapat yang kalian buat di bahan ajar itu yang sudah Bapak bagi. Jadi jelas. Jadi sekarang konsepnya apa yang paling penting bagi Anda semuanya? Bahwa apa tadi? Benda M mengalami gaya gravitasi, ada juga beratnya, ada juga medan gravitasinya. Medan gravitasi disebut juga kecepatan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Siapa yang tahu? Yang sudah baca? Ayo.
Medan gravitasi itu apa maksudnya? Daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Iya, kan? Artinya kau usah takut kalian, langsung aja kau jawab. Jangan malu-malu kau dia. Jelas semuanya? Berarti konsepnya gaya gravitasi itu sama dengan beratnya benda sini itu. Jadi begini. Berarti kalau jaraknya, lihat. Kalau jaraknya ini nanti semakin kecil, maka gaya gravitasinya semakin besar. Maka otomatis juga beratnya juga semakin besar. Maka otomatis juga kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasinya juga semakin besar. Kenapa ini? Karena kalau jaraknya itu nanti semakin dekat, maka otomatis ini semakin besar. Berarti dia kapan semakin berkurang? Iya, jika jari-jarinya semakin besar. Jadi kalau benda M ini pindah ke titik 2, perhatikan. M tadi kan di titik 1, tepat di permukaan. Kalau dia pindah di titik 2, maka bagaimana? Gaya gravitasinya semakin bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Kan jaraknya semakin jauh itu kan? Iya, semakin jauh. Nah, berarti otomatis gaya gravitasinya semakin berkurang. Dan bisa ujung-ujungnya menjadi 0. Nah, makanya astronomi itu melayang-layang di angkasa kan? Berarti akan ada nanti suatu titik di mana benda itu tidak mengalami gaya gravitasi. Nah, itu dia. Hilang beratnya di sana. Tidak ada pengaruh gravitasi lagi di sana. Oke, jelas semuanya? Nah, pertanyaan Bapak tadi sudah kita singgung astronotnya. Berarti sudah bisa kamu jawab. Berarti tadi astronot pertama tadi bagaimana? Berarti masanya sama ya dari penjelasan Bapak itu. Berarti yang kedua, gaya gravitasinya bagaimana? Berbeda. Iya, maksud takut-takut lagi. Jawab aja, iya berbeda Pak. Iya, itu yang Bapak harapkan. Jelas semuanya? Nah, apa yang terjadi ketika dia berpindah ke sebuah planet? Di sini Bapak buat bulan ini. Nah, ini bagaimana? Jadi kalau tadi astronotnya berapa kilo dia? Apanya masanya? 60 kilo. Berarti beratnya di permukaan bumi berapa? Tinggal kali 10 kalau kalian anggap 10 kan di soalnya nanti. Jadi kalau 9,8 tinggal kamu kalikan aja. Berarti dia 600 Newton ya kan? Berarti gaya gravitasinya berapa? 600. Beratnya berapa? 600 Newton. Jadi kalau dia nanti ke bulan bagaimana? Masanya tetap 60 kilo. Tetapi beratnya bagaimana? Berbeda. Iya, udah bisa kau jawab. Berarti bagaimana cara menghitungnya Pak? Ya udah tinggal kamu bandingkan aja nanti beratnya di bulan. Kamu bandingkan saja dengan berat di bumi. Tinggal masukkan. Jadi artinya yang ini tinggal kamu ganti aja nanti. Kalau di bulan dia berarti bagaimana? Kalau di bulan berarti jadi M-nya jadi M bulan. Bukan masa bumi lagi sudah berganti. Oke, jelas semuanya? Nah, itu dia. Jadi dari penjelasan Bapak ini ada pertanyaan. Ayo. Ada pertanyaannya? Jelas? Iya, baik. Sekarang Bapak mau tantang dulu dia. Ini tadi sudah jelas Bapak buat ini tadi ya. Ini tadi sudah Bapak singgung. Bagaimana tadi buat medan gravitasi itu? Tinggal bandingkan aja kalian rumusnya. Yang penting konsepnya apa tadi? Bahwa gaya gravitasi sama dengan gaya beratnya. Gaya berat boleh kamu ganti massa dikali G. G kecil. Kalau G besar itu berapa nilainya? 6,67. Iya, buat suara. Iya, 6,67 kali 10 pangkat berapa tadi? Minus 11. Ini udah wajib, udah ada di bahan ajarmu. Sekarang Bapak hanya penekanan konsepnya aja. Oke, berarti tinggal bandingkan aja nanti. Jadi kalau di bumi dengan di bulan tinggal bandingkan aja. Nah, sekarang Bapak mau lihat dulu. Ini Bapak kasih tantangan. Bapak harap bukan Bapak yang menjawab ini. Kalian lebih aktif. Bapak hanya tadi penekanan konsepnya. Nah, ini ada 3 soal. Yang pertama, coba dibaca semuanya. Yang pertama itu apa pertanyaannya? Gaya Iya, gaya gravitasi. Bagaimana yang ditanya? Berarti hanya apa yang diubah di sana? Ayo coba dia. Masanya yang diubah. Terus apa lagi? Jalannya. Oke, jelas ya. Nah, lebih rajin kalau ada bahan ajar, kalau dibaca. Kalau kurang paham soalnya,
Itu boleh lagi kita mantapkan di sini. Jelas semuanya? Jelas pertanyaan Bapak? Iya, jadi jangan ada yang malas, semangat kalian belajarnya. Karena kalau kalian belajar tentang gaya gravitasi ini, setidaknya kalian nanti sudah bisa jadi calon astronot. Ada yang astronot di sini? Atau kalau bukan astronot, bisa juga kalian ahli astronomi. Setidaknya basic-basicnya sudah tahu. Karena astronot itu ahli itu kan? Dia pasti ahli astronomi itu kan? Iya benar, ahli hukum gravitasi Newton itu. Kau nggak mau apa ya? Jadi apa ini? Iya. Oke, perhatikan semuanya ya. Cocokkan apa yang dibuat diketahui itu dari yang diketerangan di soal kita. Coba lihat. Benarkah jawaban si U? Cepat kali si U ini. Iya, bagus. Benar jawabannya ya. Seper-16. Kasih tepuk tangan dulu yang 3 orang ini. Iya, ini artinya bukan hanya Bapak aja yang aktif. Sebenarnya Bapak kan bisa juga yang menjawab soal ini kan. Cuma Bapak harapkan kalian jadi aktif kan. Artinya pemahaman itu lebih banyak dari Bapak gitu. Soal-soal latihan seperti ini harus lebih banyak kalian kan ya. Jelas semuanya? Iya. Jadi coba kita lihat dulu. Tinggal masukkan aja ya. Berarti ini tinggal membandingkan aja dia. Nah, dibandingkan di titik 2 dengan titik pertama udah. Udah jelas dia. Kalau yang ini membandingkan dia di planet. Nah, ini udah dapat langsung. Tinggal masukkan aja di ini. Selanjutnya di sini juga sama. Ini nomor 3 apa soal ini? Berarti dia masih di satu planet ya. Nah, berarti tinggal bandingkan aja titiknya. Oke, nanti ini boleh dicatat. Maka kita lanjutlah ke skenario yang kedua. Apa skenario kedua? Ayo. Iya, proyeklah kita sebentar lagi. Proyek kita sudah Bapak desain di sana, nah. Sudah ada kita desain di sana. Kita menggunakan apa di sana? Ayo. Desain proyek kita itu sudah menggunakan apa ini? Ayo. Pen. Iya, pen. Apa itu pen, David? Simulasi pen itu Pak, kita bisa melakukan eksperimen atau eksperimen secara virtual. Benar, iya benar sekali. Kita udah baca itu ya. Kau baca dari internet itu kan? Iya, jadi pen ini adalah suatu program yang bisa dipakai sebagai pengganti laboratorium yang sebenarnya. Jadi laboratoriumnya kita bisa pakai di sini. Namanya apa itu? Laboratorium virtual. Praktikum di dunia maya kita ini. Artinya hari ini kita tinggal eksekusi ini. Nah, Pak, ini praktikumnya ini harus siap hari ini, Pak. Iya, Bapak harapkan harus siap hari ini. Nah, kita bagilah kelompok. Ya. Meja baris pertama boleh tukar posisi. Iya, ubah badan besar Udah jelas semuanya? Kita berdiri semuanya, ayo. Kita berdiri semuanya. Biar semangat kalian praktikumnya. Ya. Stoda? Yes. Stoda. Yes. Mantap. Stoda Jaya. Yes. Mantap. Iya, thank you. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita.
Jadi kami setelah kami mencoba dengan beberapa data yang telah kami buat, jadi kami mendapatkan beberapa hasil seperti ini. Nah, jadi kami sudah membuat beberapa tabel, yaitu ada dalam itu ada 7 tabel. Akan saya dan teman saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama itu kita dapat lihat bahwa dalam tabel tersebut ada 4 hal, yaitu yang pertama masa benda 1, masa benda kedua, gaya gravitasi pada benda 1, gaya gravitasi pada benda 2. 100% yang sama dulu. 100% buat. Udah, oke. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan gaya gravitasi ini, gaya gravitasi pada benda 2 ini dengan menggunakan website ini. Nah, jadi saya sudah siapkan websitenya. Nah, jadi dari website ini kita tinggal menggeser dan menyesuaikan beberapa beratnya. Nah, kalau misalnya di tabel nomor 1 saya, yang pertama itu kan berat masa benda nomor 1 itu kan 100 dan yang kedua itu 200. Maka kita geser di sini menjadi 100 dan 200. Ya, gak usah grogi. Nah, jadi dapat kita lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, setelah kita ganti notasi desimal yang fungsi ilmiah, maka dapat kita lihat pada gaya pada R1 oleh ada pendapat bahwa itu menjadi 1,34 dikali 10 akan 8 Newton. Nah, lalu gaya pada masa combanya oleh M1 adalah 1,34 dikali 10 akan 8 Newton, sama seperti gaya pada bumi. Lalu akan dilanjutkan kolom kedua oleh Mas. Baik, saya akan menjelaskan kolom kedua. Di sini masa bendanya itu 300 dan masa benda pertama itu 100 dan masa benda kedua adalah 400. Kali ini saya akan membuat pembuktiannya di laboratorium di dunia maya kita dari BEM. Jadi tadi masa benda pertamanya adalah 300. Masa benda keduanya adalah 400. Jadi berdasarkan tabel tadi kita dapat melihat dari tabel gaya gravitasi pada benda pertama itu 8,1 kali 10,98 Newton. Seperti di website ini dia sesuai dengan di tabel yang telah kami tunjukkan tadi. Dan pada benda kedua gaya gravitasinya 8,1 kali 10,98 Newton dan juga sesuai pada lab yang saya tunjukkan ini. Baik. Ya, silakan. Akan dibantu. Lempar kalau ada pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan teman-teman. Catat apa Putri? Apa yang mau ditanya ya? Ayo, catat Putri. Iya, Bapak harap siapa yang bertanya ada ya penilaiannya ya. Nah, artinya dia aktif dalam ini kegiatan diskusi ini ya. Nah, perhatikan apa pertanyaan buat suaranya apa? Saya menanyakan jika terdapat dua kolom yang sama, bagaimana dengan pusat gaya gravitasi pada dua benda tersebut? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari rumus yang sudah diberikan tadi bahkan tadi, maka jawabannya itu adalah gaya gravitasinya itu akan tetap sama. Apakah sudah paham? Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Boleh nggak gitu Pak? Ya, boleh ya. Kasih tepuk tangan sama mereka. Ya, yang pertama itu di masa benda pertama itu adalah 100 kg dan juga masa benda keduanya adalah 400 kg. Jadi di set ini Berdasarkan hasil diskusi kami tentang penggunaan PET di dunia maya. Gaya pada M1 oleh M2 sama dengan 1 dikali 16 dikali 10 pangkat P6L. Maka dapat kita simpulkan gaya gravitasi pada benda 1 dan gravitasi pada benda 2 itu sama. Jadi
Jika teman-teman ingin memiliki pertanyaan dari hasil presentasi kami tersebut, boleh tanyakan sekarang. Bahwa semakin dekat jaraknya antara dua buah benda itu, maka gaya gravitasinya bagaimana? Kalau dia semakin dekat, artinya N-nya semakin kecil, maka otomatis bagaimana tadi? Semakin besar atau semakin kecil? Semakin semuanya serentak. Semakin besar. Ya, buka asesmen penilaian yang Bapak kirimkan di WA itu. Di WA sudah ada itu Bapak kirim. Ya, linknya. Iya, 24 orang, berarti tinggal sedikit lagi nih. Iya. Masih ada waktunya. Yang sudah siap, jangan, tolong Bapak harap jangan memberikan jawabannya. Biarkan dia mandiri. Sekarang perhatikan semuanya di depan dia. Nah, kesimpulan kita dari pembelajaran kali ini bahwa gaya gravitasi itu bagaimana? Siapa yang bisa membuat ilustrasinya tadi? Dari penjelasan Bapak ini, dari penjelasan teman-temanmu yang sudah menggunakan praktikum tadi, ya, menggunakan simulasi PET tadi. Berarti gaya gravitasi itu bergantung kemana tadi? Ayo. Semuanya, jangan cuma ini yang mengerti. Semuanya bagaimana? Ayo. Bergantung kemana tadi ya? Bergantung dengan iya masa antara M1 dan M2. Kalau dua masanya seperti itu, ya. Hanya cuma masa tadi yang bergantung dia ke sana. Jaraknya diapain? Ayo. Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Iya, ini sudah jelas. Jangan Bapak tekankan lagi ke sana. Berarti gaya gravitasi itu sebanding dengan apa lagi tadi? Ayo. Tadi sudah Bapak buat konsepnya di situ. Bahwa gaya gravitasi bagaimana? Sama dengan apa tadi? Gaya berat. Iya, buat ya. Berarti kalau Bapak ganti gaya beratnya tadi, apa rumusnya tadi? Berarti seolah-olah sebanding dengan apa tadi? G kecil itu. Medan gravitasi, iya sebanding. Sekarang kita kasihlah refleksi. Bagaimana sejauh mana pemahamanmu? Buka semuanya link lembar refleksinya. Ayo silakan. Nah, sambil mengisi kalian itu padletnya. Nah, ada informasi lagi ya untuk minggu depan, Sabtu depan kita masih lanjut ya materi kita ya. Cuma dia di sana mengkepler ya. Ya sudah banyak yang siap ya. Nah ini, iya. Albert. Iya, lagi proses. Halo Bandung, 1, 2, 3, ya. Oke, baik. Baik. Stoda? Yes. Stoda Jaya? Yes. Mantap. Oke, baik. Sampai bertemu kembali.